Halo Ibu Clara, saya Natania Gracia dari 11 IPS 1. Hari ini akan menjelaskan mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada materi kali ini, saya akan membahas dimulai dari BPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintahan Jepang di Jawa atas perintah Jenderal Terauchi membentuk PPKI yang biasa kita sebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Untuk menyempurnakan PPKI, maka pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Dr. Andes Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil ke Dalat di Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Nah, dalam pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta menjadi wakil ketua pada tanggal 12 Agustus 1945. Jepang terpaksa memberi janji untuk memerdekakan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Dan hal ini dikarenakan Jepang berada dalam posisi semakin terjepit dalam perang melawan sekutu setelah insiden pengaboman di kota Nagasaki dan Hiroshima. Jika Indonesia sudah memerdeka, wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Setelah mereka tiba kembali di Indonesia pada 14 Agustus 1945, maka susunan anggota PPKI segera disempurnakan, yakni terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 2 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, 1 orang wakil dari Nusa Tenggara, 2 orang wakil dari Cina, dan jumlah seluruhnya ada 21 orang. Kemudian, penasehat dari PPKI itu adalah Ahmad Subarjo. PPKI bertujuan untuk menjadi badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan menjadi wadah perjuangan oleh pemimpin nasional guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang saya akan menceritakan kronologi peristiwa menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat Pearl Harbor yang membuat sekutu bersatu, di antaranya adalah Amerika Serikat, Britania Raya, Belanda, Hindia Belanda, dan sejumlah negara jajahan Inggris serta sejumlah negara Amerika Latin untuk bersama-sama melawan Jepang. Jerman dan Italia juga ikut untuk bergabung. Dengan bersatunya mereka, sekutu kemudian menyerang kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan ke kota Nagasaki pada 8 Agustus 1945 dengan meluncurkan serangan bom atom, sehingga terdapat ratusan ribu jiwa yang meninggal. Oleh karena adanya peristiwa pengoboman di kedua kota besar Jepang. Jepang kemudian menyerah kepada sekutu dan setuju untuk menandatangani surat tanda Jepang menyerah di kapal perang Amerika Serikat USS Missouri. Menyerahnya Jepang terhadap sekutu ini kemudian diketahui oleh Sultan Syahrir ketika mendengarkan radio BBC London. Para kaum pemuda berpikir bahwa dengan menyerahnya Jepang terhadap sekutu, maka Indonesia sedang berada dalam keadaan kosong kekuasaan. Jadi proklamasi harus dipercepat dan tidak boleh ada campur tangan dari Jepang. Oleh karena itu, Sultan Syahrir kemudian mencegat Ir. Soekarno beserta para rombongannya yang baru sampai dari Dalat dan memberitahu informasi tersebut serta membujuk Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, sehingga mereka dibawa ke Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, alasan kenapa mereka dibawa ke Rengas Dengklok adalah karena Rengas Dengklok ini dekat dengan markas peta dan juga dari segi keamanannya sudah terjamin.
Nah, lanjut. Hal ini ditolak oleh Soekarno karena kemerdekaan Indonesia itu ternyata harus dibicarakan terlebih dahulu pada sidang rapat PPKI. Merespon hal ini, ternyata ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, di mana golongan tua ini ingin memerdekakan Indonesia pada 19 Agustus 1945. Namun, golongan muda ingin memerdekakan Indonesia pada 16 Agustus 1945. Tapi hal ini bisa diatasi karena Ahmad Soebardjo menyarankan untuk memerdekakan Indonesia pada 17 Agustus 1945 paling lambat pada pukul 12 siang. Dan apabila hal itu tidak terjadi, maka ia akan mempertaruhkan nyawanya sebagai ganti. Pada akhirnya, Ahmad Soebardjo kemudian membawa IR Soekarno, Muhammad Hatta beserta rombongannya pulang ke Jakarta. Setelah rombongan dari Insinyur Soekarno dan Hatta pulang ke rumahnya, Soekarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda untuk pergi bersama menemui Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto. Namun, pertemuan mereka ini ditolak oleh Jenderal Yamamoto. Oleh karena itu, mereka kemudian pergi menemui Jenderal Nishimura untuk menyampaikan bahwa akan mengadakan rapat PPKI untuk membahas persiapan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Sayangnya, Jenderal Nishimura menyampaikan bahwa Indonesia dilarang untuk memproklamasikan kemerdekaan karena adanya status quo. Setelah itu mereka pulang ke rumah Laksamana Maeda dan di sana hadir para anggota PPKI, pemimpin pemuda, pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Chuo Shang-in. Di sana mereka sedang melakukan persiapan dengan melakukan perumusan naskah proklamasi. Proklamasi kemudian dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan segera diketik oleh Sayuti Melik. Setelah itu, naskah proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Naskah proklamasi tersebut berisi: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal ini yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Setelah perumusan teks proklamasi, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 WIB, naskah proklamasi Indonesia ini dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dan berkibarlah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui radio dan ditentang oleh Jepang karena Jepang masih mempertahankan status quo-nya itu dengan mengatasnamakan sekutu. Oleh karena itu, rakyat bertekad untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia sudah merdeka. Khususnya di rakyat Surabaya, mereka merebut pangkalan angkatan laut di ujung dan markas pertahanan Jepang. Lalu pada saat itu terdapat banyak orang Inggris dan Belanda yang datang. Mereka kemudian menginap di Hotel Yamato. Di tanggal 19 September 1945, seorang bernama Blockman dibantu kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atasnya. Hal ini memicu amarah para pemuda Surabaya. Mereka kemudian menyerbu Hotel Yamato dan menurunkan bendera merah putih biru itu dan merobek bagian birunya, sehingga bendera dengan warna merah putih pun berkibar. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melakukan sesidang untuk membahas mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Nah, rapat tersebut menghasilkan Pancasila yang sekarang sudah menjadi ideologi negara kita. Kemudian, adanya pemilihan presiden dan wakil presiden yang diduduki oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta.
Sidang kedua PPKI dilanjutkan pada 19 Agustus 1945 yang membahas tentang hasil kerja panitia kecil di mana hasil keputusannya adalah tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi dan 12 departemen. Dan di hari yang sama juga PPKI membahas tentang siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Setelah itu, Presiden Soekarno segera membentuk kabinet yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Kemakmuran, Menteri Keamanan Rakyat, Menteri Kesehatan, Menteri Pengajaran, Menteri Penerangan, Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, dan 4 Menteri Negara. Kemudian pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, PPKI juga memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional dan terbentuklah beberapa partai politik, yaitu Masyumi, PKI, PBI, Partai Rakyat Jelata, Parkindo, SI, PRS, PKRI, Persatuan Rakyat Marhen Indonesia, dan terakhir adalah PNI. Dan setelah dibentuknya partai politik, kemudian dibentuklah TNI atau yang disebut dengan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, terbentuknya TNI berawal dari pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk pada 22 Agustus 1945, di mana dulunya BKR ini digunakan untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. Oleh karena para pemuda belum puas dengan keberadaan BKR, dikarenakan Badan Perjuangan terus mengadakan perlawanan terhadap kekuatan Jepang, maka BKR kemudian dikembangkan menjadi TKR atau yang bisa kita sebut dengan Tentara Keamanan Rakyat. TKR ini dikembangkan atau di-upgrade pada 5 Oktober 1945. Setelah itu, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 tahun 1946 tanggal 1 Januari 1946 menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tapi belum genap 1 bulan, sebutan Tentara Keselamatan Rakyat ini nanti diganti oleh TRI dengan TRI atau Tentara Republik Indonesia. TRI kemudian disempurnakan bentuknya menjadi TRI Angkatan Laut dan TRI Angkatan Udara. Dikarenakan Indonesia harus menghadapi asi-asi kaum Belanda, maka Insinyur Soekarno mengeluarkan penetapan presiden tentang pembentukan organisasi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. TNI kemudian dibagi menjadi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Dan TNI ini masih ada sampai sekarang. Sekian penjelasan materi ini dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih.